Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintesis protein pada bakteri. Sintesis protein itu sendiri meliputi 3, ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada bakteri, proses sintesis protein itu yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, pada proses inisiasi itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama EF1, EF2, dan EF3 sebagai salah satu tRNA pertama mRNA dan subunit ribosom kecil. 3 akan berikatan dengan subunit ribosom kecil. EF3 ini akan menghalangi subunit besar dan subunit kecil dari premature. EF3 ini memfasilitasi pengikatan mRNA ke subunit ribosom. Pengikatan terjadi hanya 4-8 basa dari hulu dari awal AUG, di mana urutan konsensus yang disebut urutan bersinar Dallacron di mRNA di dekat akhir RNA ribosom 16S di subunit ribosom kecil. EF1 akan berikatan dengan subunit kecil di lokasi yang disebut dengan situs A, di mana tRNA yang masuk biasanya mengikat tRNA pertama disebut tRNA metanol formal. Kemudian akan masuk pada situs P. tRNA inisiator telah digerakkan oleh EF2 yang terikat oleh GTP molekul. Nah, ATP antikodon tRNA komplementer dengan kodon star AUG. Nah, setelah tRNA inisiator berada di tempat EF2, EF3 ini atau EF3 akan dilepaskan. Dengan hilangnya EF3, subunit 50 atau subunit besar akan menyatu pada subunit 30S. Nah, subunit 50S ini memicu hidrolisis GTP pada EF2 dan pelepasan inisiasi selanjutnya. Nah, kemudian faktor ribosom selanjutnya bersiap untuk fase elongasi. Elongasi melibatkan pengulangan 3 langkah pertama, yaitu faktor pemanjangan disebut EF2 yang berikatan dengan GTP dengan terna aminoasil bermuatan bebas. Kompleks ini masuk ke situs A atau aseptor pilihan yang benar dari kompleks tRNA yang tergantung terutama pada kodon dan pasangan antikodon. Contohnya pada kodon CCC yang berpasangan dengan kodon GGG tRNA yang membawa asam amino glisin. Aktivasi peptidal transfers ribosom mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino baru di situs A dan asam amino sebelumnya di situs P secara bersamaan. GTP hidrolisis dan EFTU GDP yang dihasilkan dikeluarkan. Nah, kemudian langkah ketiga itu disebut translokasi faktor atau faktor pemanjangan. EFG terikat dengan GTP berikatan dengan ribosom GTP. Hidrolisis memberikan energi untuk menggerakkan subunit S dan 30S ke depan satu kodon dimana untuk membuka situs A dan menggeser tRNA yang tidak bermuatan ke situs terakhir yang disebut situs E atau exit site. tRNA hasil amino berikutnya masuk situs A menciptakan perubahan konformasi ribosom dan terikat, dan tRNA yang dikeluarkan tidak bermuatan. Dan elongasi atau pemanjangan akan berulang sepanjang mRNA. Pemanjangan ini menghubungkan bersamaan bebas asam amino per detik. Kemudian ribosom tiba di ujung wilayah pengkodean yang ditandai dengan stop codon yang disebut tahap terminasi. Pada tahap ini tidak ada tRNA yang sesuai untuk codon stop, melainkan protein disebut faktor pelepas, baik itu RF1 atau RF2 memiliki bentuk umum seperti tRNA dan memasuki situs A. Faktor pelepas mengaktifkan fungsi transfers peptidil dari ribosom yang memotong ikatan yang menambahkan peptida yang telah melepaskan tRNA ke situs P. Faktor lain disebut RFT kemudian memicu RF1 atau RF2 ini untuk meninggalkan ribosom. Daur ulang ribosom RRFP bersama dengan EFG
G berikatan di situs A dan situs hidrolisis GTP yang menyertai melepas 2 subunit ribosom. IF3 kemudian mengasosiasikan kembali S dengan subunit 30S untuk mencegah subunit 50S dan 30S ini untuk bergabung kembali. Kemudian subunit ribosomal yang dibebaskan akan berdifusi melalui sel dan sel siap mengikat mRNA lain dan memulai proses translasi atau penerjemahan mRNA itu sendiri.